A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ridun au ilghazun irtiqa'u tanzilun au ta'nisun au ima'u. Ta'ridun lan badik tarti au ilghazun utawa badik ilghaz au irtiqaun utawa badik irtiqa. Tanzilun badik tanzil ta'nis au ta'nisun utawa badik ta'nis au ima'un atau badik ima'. Yang ke-24 adalah badik ta'rid. Ta'rid artinya menyindir. Bahasa Jawa ini meliringi. Menyindir. Seperti ucapan sa'il, peminta-minta. Seperti kata peminta-minta pada orang yang dimintainya. Seperti perkataan peminta-minta kepada orang yang dimintainya. Ini muhtajun. Sungguh saya orang yang membutuhkan sesuatu. Sungguh saya orang yang membutuhkan sesuatu. Aku butuh tenan. Contoh ini, sampean pak ning pasar. Aku titip ya, titip. Titip apa? Tukoke sarung. Tapi tambah dhisik ya. Jadi orang duwe tapi kok tukoke dhisik patu kok tukoke sarung ngono. Kok tak kai. Engko lah ngene mbok sedina borong dina. Poka beradak sasi. Kiriman kari-kari sing dititipi. Waduh, ngono pas-pasan tok duwite. Terus meneh contoh lain dari ta'rid adalah syair biasa sing jenengan kerep krungu. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aku ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Kula boten kula hilah sto. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti ini kurang ya ora penak. Ya Allah Gusti kula mboten ahli swarga. Nanging kula mboten kiyat wonten neraka. Mugi paring tobat lan pangapura. Saestu panjenengan ngapura sekae dosa. Iki termasuk ta'rid. Gusti, aku ki ora kuat, aku ki ora wong apik, bukan ahli surga, bukan orang yang baik. Akan tetapi saya juga tidak kuat, tidak mampu. Tidak kuat untuk berada di neraka. Terimalah tobatku. Dan ampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Ghafirudz dzambil azimi. Mengampuni dosa-dosa yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-25 adalah ilghaz. Ilghaz iki teka-teki, berteka-teki atau cangkriman badian, berteka-teki. Nahu qaul fuqaha lana maun balawa kilalan yang jasu bimula qatin najsi ma'a adamit taghayyuri. Ada air. Saya mempunyai air yang sampai tidak hanya 2 kolah, sampai berkolah beberapa kolah.
Yang jasu bimulakatin najisi, akan tetapi najis dengan bertemunya dengan kejatuhan najis. Walaupun tidak berubah. Lu aku ora tak golek iki air apa kuwi. Sampeyan sing golek iya. Aku waktune mau apa jenenge engko lah wis kok susu isya iki ana sing mburi iki ayat dawa meneh ayat to ya. Pada hukum biasanya air sedikit yang kejatuhan najis pasti najis. Air yang banyak lebih dari 2 kolah ini apabila terkena najis, kejatuhan najis ini tidak akan najis selama tidak berubah. Lah iki ana air banyak, kejatuhan najis, tidak berubah. Lha kok najis? Apa kuwi? Goleki kuwi PR ya. Jadi iki kan umum ya. Air sedikit, saember, 1 gayung. Kejatuhan najis, plung. Najis lah. Apa kotoran cicak, kotoran tekek, wis ya. Itu pasti najis. Najis. Air sedikit kejatuhan najis menjadi najis. Air yang banyak 2 kolah wis sak nganan kolam. Kolam wudu lah. Kolah wudu atau sumur. Air banyak, kejatuhan satu najis tidak akan berpengaruh najis. Dengan syarat tidak berubah. Ono sumur klebon pitik. Mene urip, susi mati ning jero. Akhirnya menjadi bangkai. Ketika diambil bangkainya tidak masalah. Air sumur itu tetap suci, tidak najis. Kecuali berubah. Airnya berubah. Kok jadi banger, jadi najis. Lah carane buang piye ya? Dibuang ambune ben ora banger maneh, ora badhek meneh. Dibuak kabeh wis. Akhirnya terus muncul tuk anyar kok wis baunya sudah tidak bau, tidak busuk, berarti kuwi wis suci. Lah iki ana teka-teki. Aku yo tak golek iki pancen. Ora sempat wektune. Iki bar iki ana konferensi kok. Pak Sun kono makan ora sampean ora tak kon maca sik. Ada air banyak, kejatuhan najis, tidak berubah kok najis. Kuwi air apa? Neng contoh neng anu ra ana, nek ana contoh ana kan tak perlu golek ya aku. Neng mukabalah aku ra ana contoh iki ndak ada. Anane apa teka-teki. Oh, teka-teki tok. Siapa tahu ya, tak kayak teka-teki tahu lah ngarep kayak ilghos ya, bab ilghos ya tahu ya. Teka-teki kayak. Apa sih kayak? Apa ya? Kok lali aku. Saya buka dhewe ning ilghos kae ana teka-teki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menam adalah irtiqa, yaitu berpindahnya mutakalim, perkataan mutakalim dari tingkatan yang rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Jadi pembicaraan mutakalim dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi. La ubali bil waziri wala bil sultani. Saya tidak peduli walaupun yang berbicara itu patih, perdana menteri atau raja. Nah, ini yang lebih rendah atau kemudian yang lebih tinggi. Saya tidak peduli dia pejabat atau rakyat. Saya tidak peduli apakah dia rakyat atau pejabat, soalnya rendah terus. Aslinya pejabat karo rakyat ki tingkatannya dhuwur ndi sih? Ana DPR wakil rakyat, rakyatnya kan lebih tinggi. Yang ke-27 adalah tangzil. Tangzil adalah kebalikan dari irtiqa, yaitu dari perkataan mutakalim dari yang tinggi ke tingkatan yang rendah. Hadzal amru, ini perkara tidak melemahkan, tidak lemah raja atau perdana menteri atau patih. Raja atau patih tidak lemah dengan perkara ini.
Nah, ini dinamakan tangzim. Hanya tak rada kebut iki ya. Yang ke-28 adalah taknis. Mendahulukan perkataan yang menggembirakan sebelum perkataan yang membingungkan. Ya. Memberikan perkataan yang menyenangkan dulu, kemudian perkataan yang menyusahkan atau menyedihkan atau membingungkan. Contoh, sadurunge mlebu ning contoh iki. Contoh ana pencuri, ketangkap. Bar kuwi tangkap ngene. Semoga Allah melapangkan usahamu. Semoga Allah melapangkan urusanmu. Semoga Allah melapangkan dadamu. Semoga Allah melapangkan rezekimu. Pokoke apik-apik to. Bar ngono nang apa kowe maling. Kenapa kamu mencuri? Jadi pertama sing enak-enak sik. Wah, diunggulke sik bual-buanting bet ngono ya. Dadi taknis ungsun iki kan artine kan aring-aringan. Jadi menyatakan perkara yang menggembirakan kemudian yang menyedihkan. Contoh lagi, innallaha qad qadha bil mauti ala kulli ahad wa ajjala sawaba liman sabara alal musibah. Ana wong iki urung ngerti. Seseorang belum tahu kalau anaknya meninggal. Terus baru dikabarke. Sesungguhnya Allah menakdirkan. Semua ada kepastian, ada qadha dan qadar Allah di zaman azali. Dan pahalanya sangat besar orang yang bisa bersabar ketika terkena musibah. Anakmu mati. Jadi baru kan orang langsung. Wah, anakmu mau diar kae. Kan ora ngono ora. Jadi pertama kali kan sih kabeh iki pancen sudah ada takdir qadha dan qadar Allah pada zaman azali. Jodoh, umur, jodoh, rezeki, pati, semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz dalam zaman azali. Dan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sing sabar ya. Ono apa iki? Sing sabar ya. Sing sabar ya. Anakmu mati. Iku jadi iku jenenge taklis. Yang ke-29 adalah ima. Perkataan kinayah yang sedikit perantaraannya serta malzumnya tidak samar. Perkataan kinayah yang sedikit perantaraannya, gampil ngaliye sedikit perantaraannya, serta malzumnya tidak samar. Sedikit perantaraan ki sekedhik wasitah ya. Jadi tanpa berpikir. Zaidun tawilun najat. Zaid panjang sarung goloknya. Zaid panjang sarung goloknya. Ku ngarani dedeke dhuwur. Dadi ra disebutke ya. Kan Zaid panjang sarung goloknya. Zaid panjang sarung goloknya. Malzume wis ra samar iki. Ngerti bahwasanya dia itu bertubuh tinggi besar, tegap tinggi besar bagi orang yang tinggi. Panjang sarung goloknya. Ini diperuntukkan bagi orang yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Bin sak fasal. Husnul bayani rasfun aw murajaah, husnul takhallusin bila munaza'ah. Husnul bayani lan badek husnul bayan, rasfun lan badek rasfun, aw murajaah atau badek murajaah. Husnul takhallusin lan badek husnul takhallus bila munaza'atin kelan tanpa pertentangan perseluayaan. Yang ke-30 adalah badek husnul bayan, yaitu kalam yang mudah dimengerti. Kalam yang mudah dimengerti. Yang ke-31 adalah rasfun, adalah menempatkan kalimat.
Rosfun adalah menempatkan kalimat pada tempat yang wajar. Menempatkan kalimat pada tempat yang wajar atau munasabah. Menempatkan kalimat pada tempat yang wajar, munasabah. Pada makna, lafal dan wajahnya. Menempatkan kalimat pada tempat yang wajar, pada lafal, pada makna, lafal dan wajahnya. Ini jenenge rosfun, menempatkan kalimat pada tempatnya. Dan rosfun ini hanya berlaku sempurna dalam kalamullah dan kalam Rasul. Jadi ning Al-Qur'an karo hadis sesuai dengan tempatnya. Nek menungso biasa urung iso mampu menempatkan pada tempatnya. Contohnya Al-Qur'an, ya Al-Qur'an kuwi 30 juz. Hadis ya beribu-ribu hadis kuwi contohnya. Rasa dicontohke. Yang ke 32 lah iki kalau contohnya dua iki murojaah. Murojaah adalah menceritakan tanya jawab antara dua orang. Menceritakan tanya jawab antara dua orang. Dalam contoh di sini qaulu ta'ala dari Allah Ta'ala adalah dialog antara Raja Fir'aun dan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kalau Nabi Harun diutus ya, diutus ila Fir'aun innahu tagha, kepada Fir'aun ya. Terus akhirnya iki dialoge surat Asy-Syu'ara ayat 23. Syu'ara ayat 23 sampai 31. 23 sampai 31. Minasodikin ila qolihi minasodikin ini sampai 31. 23 sampai 31 berarti pira? 8 ayat. Tak tulis separuh tok iki, tak tulis kabeh ya. Ayat 23, Syu'ara ayat 23. Qala Fir'aun, "Wa ma rabbul alamin?" Fir'aun berkata, "Wa ma rabbul alamin?" Siapakah Tuhan seluruh alam? Fir'aun takonono. Fir'aun kan raja yang mengaku menjadi Tuhan. Saya bisa menghidupkan, saya juga bisa membunuh. Tapi nang ngidupke kok. Kamu mencuri? Tidak. Kamu membunuh temanmu? Tidak. Oh, ya hidup kae. Ngono jenenge ora menghidupkan ya. Kamu membunuh? Ya, bunuh. Saya bisa membunuh. Saya juga bisa menghidupkan. Oh, itu ora menghidupkan, membunuh bisa. Tapi untuk menghidupkan lagi kan tidak bisa. Nah, iki Raja Fir'aun takon, "Mama Rabbul Alamin?" Siapakah Tuhan seluruh alam? Dijawab, "Qala Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin." Nabi Musa menjawab, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, di antara keduanya. Dan apa yang di antara kedua, pencipta langit dan bumi serta isinya. Itulah Tuhan seluruh alam. Ing kuntum mukinin, jika kamu percaya. Ing kuntum mukinin, jika kamu percaya. Itu ayat 24. Ayat 25 Raja Fir'aun qala liman haulahu mala tastami'un. Raja Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, karo pati-pati, karo punggawa-punggawane, afala tasma'un? Mala tasma'un? Haulahu mala tastami'un? Mala tastami'un? Apa kamu tidak mendengar perkataannya? Dikuyu Tuhan jarine yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Wah, ngono kuwi ayat 25. Ayat 26, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dia adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu.
Wes tetep ra ngandel wae. Ra ngandel terus sing terakhir iki ayat 31 langsung wae nglancak ayat 31 nek ditulis kabeh ra sampai. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Raja Firaun terus berkata, tunjukkan sesuatu bukti yang nyata. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Itu contoh dialog antara Raja Firaun dan Nabi Musa mulai ayat 23 sampai aslinya 31 23 sampai 31. Setelah itu ya masih ada dialog-dialog lagi. Nah, contoh di sini wa marabul alamin sampai minas shadiqin. Berarti ayat 23 sampai ayat 31 surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara, penyair, para penyair. Kuwi murojaah jenenge. Ada dialog dua orang. Yang ke-33 terakhir ya, husnul takhallus adalah menyusun kalimat yang sesuai. Husnul takhallus adalah menyusun kalimat yang sesuai. Ketika memindahkan pembicaraan dari satu fan ke fan yang lain. Iki jenenge husnul takhallus. Terus ana sing ngarani badek baraatul mukhlis. Badek baraatul Wes ya, aku Pak ono lapan kok dinteni ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'widun aw ilghazun irtiqa'u tanzilun aw ta'lisun aw ima'u usul tayari usul aw muraja'ah usul takhallus bila munaza'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.